dan jaga sekutu seladai paman. Akan tutorialkan cara menghitung uji validitas. Yang pertama dibuka dulu ininya IBM SPSS-nya. Setelah itu kita buka juga file mentahnya terkait tabulasi data. Baik, ini datanya kita copy paste dulu dari variabel 1 sampai ke bawah. Setelah itu kita pencet di bagian kolom nomor 1 ini dengan mengklik Ctrl V untuk copy paste. Di sini kan namanya masih var 000. Kita ganti dengan X1. Caranya dengan mengklik variabel view, name. Setelah itu kita pencet edit. Setelah itu pencet find. Di sini kita pilih replace dan ketikkan var 000 diganti dengan X1. Setelah itu kita pencet replace all dan nama pun akan berubah. Di sini kan ini kan nomornya harusnya total kan. Jadi gimana cara untuk menggantinya? Di sini kita mengklik secara manual untuk mengganti namanya jadi total. Setelah itu kita balik lagi ke data view. Kita pilih analyze, correlate, divariate. Setelah itu kita pindahkan si kolom yang di sini, pindahkan ke sini. Setelah semuanya telah pindah, kita pencet OK. Dan hasil pun akan terlihat. Di sini jadi signifikansinya dia tuh harus di bawah 0,05 atau 0,50. Ini kan 0,01 ini kan berarti artinya di bawah 0,05. Jadi ini berpengaruh. Setelah itu kita bisa lihat yang di nomor 2 juga sama di bawah 0,05. Jadi dia tetap berpengaruh. Dan yang ketiga pun sama 4 dan 5. Jadi begitu guys cara untuk menghitung uji validitas data menggunakan IBM SPSS. Sekarang kita bakal uji reliabilitas data. Ini datanya sama yang seperti yang tadi. Sekarang kita pencet analyze, scale, reliability analysis, dan masukkan data-datanya itu per variabel. Tapi bagian totalnya jangan kita masukkan. Setelah itu kita mencet statistik dan scale of item delete-nya kita oke. Sama item juga kita checklist dong. Itu kita mencet oke, continue dan oke. Di sini datanya bisa kita lihat datanya di atas 0,6. Data yang di atas 0,6 itu berarti bisa dikatakan valid. Sekarang kita bakal menguji uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ini ada 3 pengujian. Yang pertama ada uji normalitas data. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Dan yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Namun yang sekarang kita bahas adalah uji normalitas data terlebih dahulu. Yang pertama kita pencet analyze. Setelah itu regression linear. Di sini kita masukkan hasil total dari tiap variabel. Di dalam dependent itu adalah variabel Y. Variabel Y kita masukkan.
Dan yang independen variabel dan y, x dan z maksud saya. Setelah semua dimasukkan, kita pencet plots, kita pencet histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita pencet continue. Setelah itu kita pencet save. Unstandarized dicentang juga. Setelah itu continue dan oke. Nanti hasil dari perhitungannya bakal seperti ini. Di sini berbentuk diagramnya berbentuk lonceng, yang dimana kalau berbentuk lonceng adalah datanya berarti udah benar. Setelah itu dan di sini juga bentuk penyebarannya itu merata ke atas bentuknya, tidak berantakan. Sekarang kita bakal menguji one sample KS. Yang pertama kita pencet analyze, non parametric test, legacy dialog. Setelah itu kita pencet one sample KS. Pindahkan variabel. Data ini kita masukkan ke sini. Lalu kemudian kita pencet OK. Ini hasil datanya. Hasilnya nanti bakal seperti ini. Kemudian di dalam pengujian multikolinearitas, kita pencet analyze, regression, kita pencet, habis itu linear. Di sini kita masukkan total-total di bagian sininya. Jadi dependent itu variabel Y. Setelah itu yang di dan bagian independen kita masukkan variabel X dan variabel Z. Setelah itu kita pencet statistik, uncentang. Setelah itu kita uncentang estimate dan model fit. Kemudian centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Setelah itu kita pencet continue. Habis itu kita pilih plots, uncentang, histogram, dan normal probability plot. Setelah itu kita pencet continue dan save. Uncentang, understandarize. Setelah itu pencet continue dan oke. Ini hasil dari datanya bisa kita lihat. Jadi hasilnya di koefisien ini, jadi statistik VIF-nya dia harus di bawah 10. Dan setelah itu kita bakal menguji heterokedastisitas. Yang pertama pencet analyze, regression, linear, statistik, uncentang, covariance, dan collinearity. Lalu centang estimate dan model fit. Kemudian continue. Setelah itu pencet plot dan masukkan YSRESID dan di bagian X ZPRED. Pencet continue, lalu oke. Bisa dilihat dari grafik di sini harus menyebar dan di sini grafiknya sudah menyebar ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Di sini bisa dilihat dari nilai hasil koefisien unstandarized B. Sini sudah bisa dilihat.
Setelah itu uji hipotesis, uji T dapat dilihat dari hasil koefisien di kolom T dan sig. Setelah itu ada uji F, bisa dilihat dari ANOVA di kolom F dan sig. Setelah itu ada koefisien determinasi. Di situ bisa dilihat dari model Sumari Adjusted R Square. Mungkin sekian dari tutorial dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.